kita akan masuk ke bagian tasniyatul asma dan jamak mudzakkar salim serta jamak muannas salim. Baik, bagian pertama dalam video ini adalah tasniyatul asma. Di mana tasniyatul asma ini menunjukkan isim yang bermakna dua atau kata benda yang bermakna double. Baik, kita lihat di sini. Untuk tasniyatul asma itu keadaannya sama, bisa dia berkeadaan sebagai isim yang marfu'un. Yang kedua, bisa berkeadaan sebagai isim yang mansubun. Dan yang ketiga adalah isim yang berkeadaan majrurun. Jadi ada 3 kemungkinan dalam tasniyatul asma keadaannya. Bisa marfu'un, bisa mansubun, atau majrurun. Nah, untuk yang marfu'un, kita ambil contoh di sini kata at-talibani. Kata at-talibani ini awalnya itu at-talib. At-talibu. Tetapi ketika dia bermakna dua orang siswi, maka at-talibani. Bisa juga kalau yang perempuan at-talibatun menjadi at-talibatani. Nah, kita ambil contoh yang bagian mudzakkar. At-talibani, 2 orang siswi. Ketika keadaannya mansub, dia berubah menjadi at-talibaini. Jadi dia berubah menjadi ya untuk alifnya. At-talibani marfu'un, at-talibaini mansubun. Nah, untuk majrurun pun sama. Dia at-talibaini. Oh, ini contohnya at-talibaini ya. At-talibaini. Jadi sama baik yang mansub ataupun untuk majrurun. Sama-sama at-talibaini. Kemudian ini rumusnya untuk menentukan i'rabnya. Pertama, apa kedudukannya. 2, apa keadaannya. 3, apa tandanya. Dan keempat, apa alasannya. Sekali lagi untuk kedudukan, karena ini sebuah kata at-talibaini atau at-talibani, maka kita fokus sementara kepada isim saja dulu. Jadi kedudukannya adalah at-talibaini sebagai isim. Jadi kalau kita mau i'rabkan, at-talibani merupakan sebuah isim yang keadaannya marfu'un. Nah, kata at-talibani ini marfu'un keadaannya. Kita tahu dari mana? Karena dia memiliki tanda atau ciri. Tandanya adalah wa alamatu raf'ihi al-alif. Nah, ini tandanya. Alif yang melekat pada kata ba, at-talibani. Kemudian alasannya, apa alasannya? Li'annahu tasniyatul asma, karena dia termasuk isim yang menunjukkan makna 2. Kemudian untuk mansubun, kita lihat keadaan mansubun. At-talibaini ini merupakan sebuah isim, di mana isimnya keadaannya adalah mansubun. Kenapa mansubun? Karena dia memiliki tanda. Tandanya adalah wa alamatu nasbihi al-ya. Nah, ini ya yang melekat pada huruf ba juga. Kemudian alasannya li'annahu tasniyatul asma. Kemudian ketika majrurun juga sama. At-talibaini itu merupakan sebuah isim yang keadaannya majrurun. Alamatnya adalah wa alamatu jarrihi al-ya. Ya-nya juga sama. Ini. Kemudian alasannya li'annahu tasniyatul asma. Jadi ada persamaan untuk mansub dan majrur, yaitu tandanya adalah ya. Tapi ketika mansub dia nasbihi, ketika majrur dia jarrihi. Sedangkan untuk marfu dia khusus dengan alif. Nah, dalam membuat tasniyatul asma, kita ambil contoh tadi at-talib. Ini at-talibu. Ketika dia mau dibuat 2 menjadi at-talib. Ba-nya ditambahkan alif seperti ini. Kemudian ditambahkan nun, at-talibani. Ini ketika dia marfu. Ketika majrur berarti at-talibaini. Alifnya diganti dengan ya. Kemudian mansub pun sama. Kalau untuk yang tamar butoh yang bermakna perempuan atau muannas, at-talibatun. Nah, ini untuk at-talibatu. Untuk bermakna muannas. Kalau kita mau buat 2 berarti libatani.
Nah, jadi at-talibatani. Jadi taknya yang ditambahkan alif. Kalau yang bermakna mansub berarti at-talibataini, sama majrur pun. At-talibataini. Nah, masuk ke bagian jama' mudzakkar salim, jama' yang menunjukkan makna laki-laki. Jadi ini semua jama' yang khusus untuk laki-laki. Dia jamak tapi khusus untuk laki-laki. Dalam bahasa Arab tuh ada yang jamak untuk laki-laki, ada yang jamak untuk perempuan. Nah, sama keadaannya karena ini sebuah isim berarti ada kemungkinannya 3 tempat. Yaitu sebagai marfu'un, kedua sebagai mansubun, dan yang ketiga sebagai majrurun. Jadi 3 kemungkinan ini yang bisa melekat kepada jama' mudzakkar salim. Nah, ketika marfu'un kita ambil contoh, misalkan contohnya di sini kata muslimuna. Nah, seorang muslim kan muslim. Kalau kita buat bahasa Arabnya muslimun, mu'minun, muslimun, muflihun, muslihun. Nah, itu ketika mufrad. Ketika jama' berarti muslimun atau muslimuna atau mu'minuna. Jadi tambahkan wawu dan nun di akhirnya. Nah, marfu'nya seperti itu. Ketika mansubnya dia berubah menjadi muslimina. Jadi wawunya diganti dengan ya. Dan majrur pun sama muslimina. Jadi ada persamaan untuk mansub dan majrur ketika jama' mudzakkar salim. Seperti halnya tasniyatul asma. Nah, sedikit berbeda. Kalau yang tadi yang bermakna 2, kalau kita mau buat muslim 2 orang berarti muslimaini. Jadi sedikit perbedaannya. Muslimaini atau muslimina. Kalau muslimaini yang bermakna aini, di belakangnya aini berarti itu 2. Kalau muslimina di belakangnya ina itu bermakna lebih dari 2. Muslimina, muslimaini. Nah, bagaimana i'rabnya? I'rabnya sama, yaitu kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah apa kedudukannya? Pertanyaan pertama, kedudukannya sebagai isim karena kita bicara sebuah isim di sini dan ini satu kata. Jadi sementara kita fokus muslimuna sebagai sebuah isim. Keadaannya nanti bisa marfu, mansub atau majrur, tandanya bisa waw atau ya, dan alasannya adalah jama' mudzakkar salim. Jadi kalau kita i'rabkan kata muslimuna, muslimuna adalah sebuah isim. Ini isim, isimnya marfu'un keadaannya, kemudian tandanya atau cirinya wa alamatu raf'ihi karena dia marfu berarti al-waw. Nah, ini dengan waw, wawnya yang ini. Kemudian selanjutnya alasannya li'annahu jama' mudzakkar salim. Karena kata muslimuna termasuk jama' mudzakkar salim. Kalau yang bagian muslimina berarti sebuah isim, kemudian keadaannya mansubun, tanda mansubnya adalah wa alamatu nasbihi al-ya. Itu dengan ya ini. Kemudian li'annahu jama' mudzakkar salim. Sama untuk yang majrur pun isim majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Nah, inilah jama' mudzakkar salim ketika di'rabkan. Nah, bagian ketiga sekarang kita masuk ke jama' muannas salim. Jama' yang menunjukkan makna perempuan. Ini khusus untuk perempuan. Kita ambil contoh misalkan ini keadaannya dulu ya. Ada 3 kemungkinan jama' muannas salim. Bisa sebagai marfu'un keadaannya. Yang kedua bisa juga sebagai mansubun. Yang ketiga bisa sebagai majrurun. Jadi semua jama' itu kemungkinannya 3. Marfu'un, mansubun, atau majrurun. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, kita ambil dalam sebuah kata. Al-muslimatu. Al-muslimatu ini ketika marfu'un. Kalau mansubun, dia al-muslimati. Nah, bagian terakhirnya yang berbeda. Muslimatu atau muslimati. Majrurun pun sama, muslimati. Nah, ini sama untuk majrur dan mansub. Jadi, jama' itu majrur maupun mansub selalu sama. Baik untuk jama' muannas ataupun jama' mudzakkar. Termasuk juga tasniyatul asma. Nah, rumusnya sama, menggunakan 4 pertanyaan, apa kedudukannya, apa keadaannya, apa tandanya, dan apa alasannya. Nah, kalau kita mau i'rabkan al-muslimatu, apa kedudukannya? Yaitu sebagai isim.
Apa keadaannya? Keadaannya dia marfu'un. Kita tahu dari mana itu keadaannya marfu karena dia memiliki tanda. Apa tandanya ini? Ada tanda dhammah. Karena salah satu tanda marfu atau rafa adalah dengan dhammah. Jadi kalau kita i'rabkan wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Dhammah yang melekat pada huruf ta. Kemudian apa alasannya? Karena kata al-muslimatu li'annahu jama' muannas salim. Karena dia termasuk bagian dari jama' muannas salim. Seperti itu. Adapun penyebab al-muslimatu diberikan harokat dhammah itu dikarenakan dalam konteks kalimat. Itu nanti kita bahas di video tersendiri. Jadi itu biasanya karena kedudukannya sebagai subjek atau karena kedudukannya sebagai yang lainnya. Nah, kemudian lafaz al-muslimati. Kalau kita i'rabkan lafaz al-muslimati ini termasuk isim. Kalau kita mau tanya kembali, apa ciri isimnya? Ini karena dia dimasuki alif lam. Nah, kemudian keadaannya isim yang mansubun. Tanda mansubnya adalah wa alamatun nasbihi dengan kasrah. Nah, jadi mansub untuk jama' muannas salim itu dengan kasrah. Kemudian li'annahu jama' muannas salim. Untuk majrur juga sama. Isim majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Li'annahu jama' muannas salim. Nah, jadi untuk jama' muannas salim sama, persamaannya ada di mansub dan majrur. Tapi mansubnya dia dengan kasrah. Baik, itu mungkin pembahasan video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu tentang i'rab, masih sama di bagian isim, untuk bagian isim la yunsharif dan isim al-asma'ul khamsah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.